Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, yang saya hormati para sepuh, para kiai, para ustadz, wabil khusus Bapak Ketua Panitia peringatan Maulid Nabi besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak RT, RW, Bapak Ibu yang semoga Allah memanjangkan umur kita semua dalam ketaatan, sehat walafiat. Allahumma amin ya robbal, amin ya robbal. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama memperingati Maulid Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa meminta mohon kepada Allah, semoga dengan barakah Maulid ini Allah bimbing jalan hidup kita, Allah bimbing jalan hidup kita, Allah kasihi, Allah sayangi kita, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah, hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang gemar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya robbal. Sehat ibu? Alhamdulillah. Ini nikmat besar dari Allah ya Bu ya. Allah menggerakkan mata hati kita duduk di tempat yang mulia ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri alhamdulillah. Tidak semua orang digerakkan, apalagi jam segini enak tidur, enak ngaji. Jujur, enak tidur, enak ngaji Pak? Bohong. Enak tidur, enak ngaji. Syukur-syukur ngaji sambil ibu yang tidur, Ustaz yang ngaji. Alhamdulillah. Hawa nafsu mengatakan enak tidur, tapi iman mengatakan enak ngaji. Kenapa? Ini majelis mulia. Majelisnya Rasulullah, bukan cuma manusia yang hadir, para malaikat juga hadir. Bahkan diingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam mukaddimah kitab Bidayatul Hidayah, wa in kanat niyatuka, kalau memang niatmu, wa qasduka, dan tujuanmu, bainaka wa bainallah ta'ala, antara dirimu dengan Allah Subhanahu.
min talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu adalah al-hidayah, ingin memperoleh hidayah sing Gusti. Duna mujarrad riwayat, bukan cuma sekedar mencari riwayat. Fa'absyir, maka berilah kabar gembira. Fa innal malaikah, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya apabila kau berjalan, Pak. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau memang niatmu dan tujuanmu antara dirimu dengan Allah Subhanahu di dalam menuntut ilmu adalah al-hidayah, ingin memperoleh hidayah sing Gusti, bukan cuma sekadar mencari riwayat. Berilah kabar gembira, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya apabila kau berjalan. Maksudnya para malaikat itu kita semua didoakan oleh malaikat, amin. Yang sempit rezeki barokah maulid banyak rezekinya, amin. Yang belum dapat jodoh barokah maulid cepat dapat jodoh. Nenek belamnya keras banget, alhamdulillah. Yang banyak utang barokah maulid cepat bayar utang. Ada nggak yang punya utang? Nggak ada, sedang ngaji, alhamdulillah. Yang istrinya cerewet barokah maulid tambah cerewet, tambah solehah, amin. Yang suaminya bandel barokah maulid tambah soleh, amin ya rabbal. Jadi yang pertama syukuri, alhamdulillah. Yang kedua, hari ini memperingati maulid. Sebelum kita bicara panjang lebar tentang maulid, Ustadz mau nanya hukum memperingati maulid dulu. Ustadz nanya hukum memperingati maulid, hukumnya? Nah, kita jawab ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hukum memperingati maulid hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya, kenapa? Karena makna peringatan maulid bergembira dengan rahmat Gusti Allah. Bahkan ini disebutkan dalam Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad kepada mereka agar mereka bergembira dengan rahmat Gusti. Kanjeng Nabi ketika dapat rahmat dari Allah diperintahkan oleh Allah bergembira, syukuran, alhamdulillah. Makanya hukumnya wajib. Yang punya kambing nyembelih, panitia kambingnya sembelih belum? Wah, nasib ini. Nggak punya kambing nyembelih ayamnya disembelih belum? Ya, gimana ini panitia? Nggak punya ayam nyembelih telur ayam. Yang penting ada kegembiraan, ya Bu ya. Kegembiraan dengan Kanjeng Nabi. Jangan hiraukan. Kalau ada akidah yang mengatakan peringatan maulid bid'ah, bukan akidah kita. Akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, al-ashariyah, sufiyah, safiyah, yang senang maulidan, senang tahlilan, senang ziarah kubur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf, hukumnya wajib. Hukumnya kalau bisa, Pak, Bu, ini syukuran bergembiranya di mana-mana. Kalau di Cirebon, kalau syukuran ada tumpengnya. Mana tumpengnya? Nah, panitia ini salah lagi. Ada tumpengnya. Bahkan Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kusangkan atau Pangeran Cakrabumi atau Syekh Abdul Iman atau Mbah Kusangkan Syekh Somadullah, pamannya Sunan Gunung Jati, itu mengajarkan kalau syukuran ada tumpeng, di atasnya ada ketangnya, ada bekakak ayamnya, ada selundrengnya, ada udangnya, ada pisang rajanya. Kasihkan buat usulun. Ibu jangan prasangka jelek dulu, didoakan Ustadz, dibagikan. Alhamdulillah. Ini di Cirebon. Nggak tahu di Banten. Saya asli buyut saya dari Banten, Bu. Cuma hijrah ke Cirebon. Saya lahir di Cirebon, Bu ya. Tapi keluarga saya Banten lama, Bu ya. Bu, Ibu. Jadi syukuran sambungkan dengan Pangeran Cakrabuana, Ibu ya. Makanya di Cirebon kalau ada syukuran pasti ada pisang raja. Pasti ada pisang. Di sini pisang raja ini
Ini panitia dicatat untuk tahun depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa harus ada pisang raja? Ini kaitan dengan sejarah. Pangeran Cakrabuana, Nimas Rara Santang, ibunda dari Sunan Gunung Jati, ya Bu ya. Ketika itu berguru sama Syaidatul Kafi, ketika Pangeran Cakrabuana Totos ala Selbon ditirakati dengan sholawat naria 4.444, puasanya 41 hari, bukannya pisang raja, bukannya pisang. Makanya pisang raja ini kesenangannya Baku Cirebon atau Pangeran Cakrabumi atau Pangeran Cakrabuana. Makanya di Cirebon biasanya pasti ada pisang raja. Alhamdulillah. Cuma di Banten langka pisang di pisang raja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah ini panitia tahun depan harus ada bekakak ayam, harus ada pisang raja, harus apa ada? Udang, tumpeng, selumbreng. Tumpengnya ingat di atasnya dikasih ketan sedikit. Alhamdulillah. Tumpeng udangnya aja yang cilik gede. Alhamdulillah. Karena akan kanggo suwun. Tidak anak ustaz dibagi. Nah, alhamdulillah. Ini maknanya bergembira, Ibu ya. Maknanya bergembira dengan rahmat Allah. Jangan hiraukan, Ibu ya. Kita kenal Allah melalui perantaranya Kanjeng. Tahu mana yang halal, mana yang haram berkat Kanjeng. Makanya umat Islam wajib memperingati hari kelahirannya Kanjeng. Makanya Ustaz bilang tadi, yang punya kambing nyembelih, nggak punya kambing nyembelih, nggak punya ayam nyembelih telur, nggak punya telur ayam telur pu. Yang penting ada kegembiraan. Hukumnya wajib. Hukumnya bukan cuma di musola. Kalau bisa setiap rumah ngadakan bulutan semua. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Kemudian Ibu, peringatan Maulid ini tanda cinta kita ke Rasulullah. Ya Bu. Tanda cinta kita ke Kanjeng Nabi. Ya Bu. Ada orang yang mengatakan anti Maulid. Bahkan mereka mengatakan bid'ah, sesat masuk neraka. Padahal yang memperingati Maulid pertama kali adalah Rasulullah. Bukan Salahuddin Al-Ayyubi, pertama kali adalah Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa puasa hari Senin?" Apa jawab Nabi? "Fihi wulidtu." Di hari ini aku dilahirkan. Kanjeng Nabi puasa hari Senin karena memperingati hari kelahirannya Kanjeng. Nah kita pun boleh memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi, tapi ingat kaidahnya dengan sesuatu yang disyariatkan oleh agama Allah Subhanahu. Dan semoga peringatan Maulid ini tanda cinta ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diucapkan oleh Kanjeng Nabi, diingatkan oleh Kanjeng Nabi, dijanjikan oleh Rasulullah, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang kau cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, semoga dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sebab mohon maafku, ini kunci. Kalau ingin masuk surga, tanamkan rasa cinta. Kalau ngandalkan amal soleh kita jauh, ya. Dengan Rasulullah, ikut Rasulullah 100% jauh. Rasulullah tidur sedikit, makan sedikit, ibadah banyak. Kalau saya sama ibu-ibu tidur banyak, makan, ibadah, nah, jujur Bu. Tapi Kanjeng Nabi tidur sedikit, makan sedikit, ibadah. Makanya kalau mengandalkan amal soleh jauh, ngikut Kanjeng Nabi jauh. Sudah dibawanya Kanjeng Nabi, ngikut sahabat, kita masih jauh Pak. Tanda keimanan sahabat Kanjeng Nabi, yang pertama, nasbiru alal bala, sabar ketika ditimpa ujian. Kalau ibu-ibu sabar nggak kalau kena ujian? Ibu sabar nggak? Kalau suami nganggur sabar nggak? Suaminya nganggur sabar nggak? Oh nggak sabar.
Ngikut sahabat Kanjeng Nabi, tanda keimanannya sabar ketika ditimpa ujian. Kalau ibu-ibu boro-boro sabar, ya Bu. Dikasih suami sebulan 5.000, alhamdulillah. Tetap kembatan. Alhamdulillah. Dikasih sebulan 5.000, alhamdulillah. Hebat-hebat orang Tangerang luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi sahabat Kanjeng Nabi selalu sabar, ya Bu ya. Kalau kita jarang sabarnya, nggak bisa sabar, ya Bu ya. Sahabat Kanjeng Nabi wa naskuru ala roho, selalu syukur, ya Bu ya. Sabar syukur, sabar syukur. Kalau ibu sering syukuran enggak? Kalau suami dapat rezeki sedikit, alhamdulillah. Rezeki banyak, alhamdulillah. Suami sehat, alhamdulillah. Suami sakit, awas hati-hati, istri bilang alhamdulillah. Suami kerja, alhamdulillah. Suami nganggur, alhamdulillah, hebat ini. Sahabat Kanjeng Nabi sabar syukur, walardo bil qada. Sahabat Kanjeng Nabi tanda keimanannya selalu ridho dengan ketentuan Allah. Kalau ibu boro-boro ridho, ya Bu ya. Bu, jadi orang kaya, alhamdulillah. Yang kompak jadi orang kaya, alhamdulillah. Jadi orang miskin, alhamdulillah. Orang Tangerang Selatan sendiri bilang miskin, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sakit, hebat ini orang Bali. Bu, punya suami, alhamdulillah. Gak punya suami, nyari, alhamdulillah. Jangan nggak apa-apa, nyari. Sahabat Kanjeng Nabi sabar syukur ridho. Kalau kita nggak ridho umumnya, boleh. Kita ngikut sahabat Kanjeng Nabi saja tanda keimanannya jauh, apalagi ngikut Kanjeng Nabi langsung, jauh kita, Bu ya. Jauh nggak Bu? Jauh nggak Bu? Sahabat Kanjeng Nabi selalu ridho. Kita gelendang terus, ya Bu ya. Ngerti nggak gelendang? Di bahasa Cirebon, alhamdulillah. Kita lu mengeluh terus, ya Bu ya. Bu, Bu, makanya insya Allah ibu-ibu di sini istri solehah semua, amin. Gak pernah ngeluh, amin. Selalu baik hati, amin. Sama tetangga baik, amin. Sama suami baik, amin. Suami nganggur pun gak dimarahi, amin. Ini hebat-hebat orang Tangerang, selalu amin, alhamdulillah. 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 Jadi kita harus selalu ridho. Sahabat Kanjeng Nabi tanda keimanannya sabar, syukur, ridho. Kita kayaknya jauh, ya. Terus bagaimana, ya Allah? Saya jauh seperti sahabat Kanjeng Nabi, tapi saya pengen kumpul bersama sahabatnya Kanjeng. Tapi saya pengen kumpul bersama Rasulullah. Ciri gampang, Bu. Bu, kuncinya satu. Tanamkan rasa cinta kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin ya robbal. Amin ya robbal. Mohon maaf Ibu, bukan cuma kita bukti cinta yang pertama, yang kedua Bu ya. Yang pertama syukuri bisa ngaji, alhamdulillah. Yang kedua, ini adalah tanda cinta kita kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, ini meneladani akhlak baginda kita Nabi Muhammad SAW menuju akhlak mulia dan terpuji. Kalau bisa peringatan Maulid sesuai dengan tema ini, ya. Ikuti akhlaknya Kanjeng Nabi, Pak. Jangan sampai orang peringatan Maulid tiap tahun, tapi bentak suami terus. Ada nggak di sini? Nggak ada, sedang ngaji, alhamdulillah. Peringatan Maulid terus sama tetangga ribut terus, ada nggak? Nggak ada, sedang ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal peringatan Maulid ini yang paling penting bukan peringatan-peringatannya. Akhlak kita ngikuti akhlaknya Kanjeng. Pernah suatu ketika, Bu, Rasulullah pulang dakwah tengah malam, ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Gak ada yang jawab, tok tok tok, assalamualaikum.
Ketokkan pintu Rasulullah semakin lama semakin lembut. Kalau suami ibu ngetok pintu semakin lama semakin lembut atau keras? Ya Allah, mesti jujur Bu. Katanya ngikuti akhlak Kanjeng Nabi. Bu, Rasulullah ngetok pintu semakin lama semakin lembut. Kalau suami ibu semakin lama semakin jujur ibu. Ketika itu Rasulullah ngetok pintu, tok, assalamualaikum, dijawab oleh Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, waalaikumsalam. Ibu ya, ketika itu pengen bercanda dengan suaminya. Ketika Rasulullah masuk, Siti Aisyah ngumpet di balik pintu. Rasulullah masuk seraya berkata, Aina Khumairati, Aina Khumairati, Aina Khumairati. Mana istriku yang pipinya kemerah-merahan? Mana istriku yang pipinya kemerah-merahan? Mana istriku yang pipinya kemerah-merahan? Untuk ibu pernah belum dan suami begitu? Ya Allah, mesti pernah nasib ya. Pak, punten bapak ngundang istri begitu pernah belum? Wah, nasib banget ibu. Bu, ini Rasulullah masuk seraya berkata, Aina Khumairati, Aina Khumairati. Mana istriku yang pipinya kemerah-merahan? Mana istriku yang pipinya kemerah-merahan? Setelah masuk, Siti Aisyah ngumpet di balik pintu. Rasulullah masuk, Siti Aisyah mendekat Rasul dari belakang. Rasulullah membalik tubuhnya, mencium kening pipi Aisyah. Alhamdulillah. Seorang suami romantis pada istri, istri romantis pada suami. Insya Allah pulang maulid ibu-ibu praktekin ya. Bapak praktekin ya Pak ya. Ibu-ibu pulang duluan, bapak pulang belakangan. Bapak ngetok pintu, tok, assalamualaikum, ibu jawab. Ibu jawab. Waalaikumsalam. Ibu ngumpet di balik pintu, insya Allah kejepit. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dan kalau bisa meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu sama saudara yang baik ya Bu ya, sama tetangga yang baik ya Bu ya. Apalagi ibu ini manusia cuma 3 golongan. Yang pertama takwa, yang kedua kafir, yang ketiga munafik. Berapa golongan manusia Bu? Yang pertama, lupa Bu. Yang pertama, yang kompak. Yang pertama golongan ibu yang keras. Yang pertama golongan takwa. Ya, golongan takwa. Yang kedua golongan kafir. Yang ketiga golongan. Jadi ibu pilih yang mana? Ibu milih yang mana? Gampang tuh ngomong takwa. Ibu kalau ngaku takwa harus ada tandanya, jangan ngaku-ngakunya saja. Tanda orang yang bertakwa yang pertama, alladzina yunfikuna fisarra'i wadharra. Berinfak, bersedekah di saat lapang, di saat susah. Di saat Allah memberikan rezeki kita banyak, berinfak. Di saat Allah memberikan rezeki kita sedikit, berusaha untuk berinfak. Istilah guru kami Buya Yahya, memaksa masuk surga dengan segala kekurangannya. Ibu kalau ngaku takwa, jadi orang kaya infak, jadi orang miskin infak. Jujur jawab, ibu infak sedekah tiap hari enggak? Berarti nggak masuk takwa. Tanda yang pertama nggak masuk. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah ya Bu ya. Tanda ibu lamun ngaku orang bertakwa, menahan amarah. Hubungan bertetangga, bermasyarakat pasti ada namanya salah paham. Salah paham pasti menimbulkan sifat emosi. Sifat emosi pasti menimbulkan sifat marah. Ibu lamun ngaku takwa, nahan amarah. Punten kalau disakiti tetangga, ibu bisa nahan amarah nggak? Gak masuk lagi Bu. Ibu, katanya ibu ngaku orang takwa, orang kafir enggak, orang munafik enggak, takwa enggak masuk. Bagaimana kita nih Bu ya? Bu, yang kedua menahan amarah. Ditahan-tahan bikin sesek di dalam dada, sakitnya tuh di apa gue?
Dilanjutkan ayatnya, wal afina aminas, memaafkan, menahan amarah. Kalau ibu ngaku orang takwa, maafin. Ketika tetangga ibu berbuat salah, maafin. Ya Bu ya. Bu, ibu bisa nggak maafin? Bisa nggak maafin? Maafin kok dendam. Oh, ngaku dendam Bu. Nggak masuk lagi. Nahan amarah, memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang berbuat baik. Tanda orang bertakwa selanjutnya setelah menahan amarah, memaafkan, berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Orang yang memusuhi kita. Ketika ibu dimusuhi orang, disakiti orang, menahan amarah, memaafkan, berbuat baik. Kalau bisa ibu bikin kue, dikasih kue. Ada nggak yang seperti itu? Berarti nggak masuk. Bu, ibu, manusia cuma 3 golongan. Kalau nggak takwa ya kafir, nggak kafir ya munafik. Ibu golongan yang mana? Tuh aku ngaku lagi. Tapi tanda-tandanya nggak masuk. Golongan yang mana kita nih Bu? Keder jamaah Bu ya. Orang kafir nggak mau, orang munafik nggak mau. Takwa tanda-tandanya nggak masuk. Itu golongan yang mana kita ini? Kita ini asoirina ila takwa. Proses menuju ke masih proses dengan cara apa? Mengikuti perintah Allah, menjauhi semua larangannya Gusti. Wajar masih proses ya. Kadang marah, kadang tidak. Ya nggak Bu? Kadang dendam, kadang tidak. Nanti suatu ketika semoga kita jadi orang takwa sesungguhnya. Amin. Bisa mengamalkan ciri tanda orang takwa tadi. Allahumma amin ya robbal. Makanya yuk peringatan Maulid, akhlak kita tambah baik sama suami. Amin. Tambah baik sama tetangga. Amin. Jangan sampai musuh-musuhan karena tanda orang takwa seperti itu ya. Mohon maaf kalau namanya masyarakat pasti ada salah paham. Wajar nggak Bu? Wajar nggak? Tapi biar saling memaafkan. Semoga Allah ridho kita semua. Amin ya robbal. Kemudian punten Bu, Ustaz pesan buat ibu-ibu, tolong Bu ya, kalau bisa ibu biasakan minta maaf sama suami tiap hari. Karena ibadah ibu seandainya rajin jambiahan, punten, rajin sholat, rajin pengajian, hafal Quran, ahli puasa. Kalau berani sama suami, mohon maaf, tidak akan dapat ridho Allah. Kunci ibu kalau pengen masuk surga, carilah ridhonya suami, gampang. Ustaz nanya, jawab yang jujur, kompak semua jawab Bu ya. Ibu minta maaf tiap hari atau setahun sekali? Ya Allah, mesti benar. Ini orang Tangerang setahun sekali minta maaf sama suami. Orang dosanya tiap detik, tiap menit minta maafnya setahun. Bagaimana sih ibuku? Bu, kalau ibu nunggu tahun depan, belum tentu nyampe tahun depan umur kita, ibu. Apalagi yang nenek-nenek bisa jadi nanti malah mati. Amin. Nek, kok Ustaz nakut-nakuti? Bukan nakut-nakuti, karena semua orang bakal presiden. Tertangkap deh, Pak Ustaz. Tidak ada presiden, tidak ada ustadz, tidak ada kiai. Semua orang bakal bakal mati. Yang kita takutkan bukan masalah matinya, Bu. Yang kita takutkan meninggal dunia kita dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Seandainya sedang sujud meninggal dunia mati, amin. Amin. Sedang baca Quran meninggal dunia mati, amin. Sedang puasa meninggal dunia mati, amin. Habis maulidan sekarang mati. Ibu walaupun nggak bilang amin, kalau saja mati juga amin baik. Bu, ibu, karena mati nggak ada yang tahu, tidak tua, tidak muda. Tapi kalau nenek-nenek pasti. Ini Ustaz nakut-nakuti nenek-nenek. Bukan nakut-nakuti. Sebab orang yang selalu ingat kematian adalah orang yang cerdas, kata Nabi.
Orang yang cerdas di antara umatku adalah orang yang selalu mengingat kematian, mempersiapkan hidup setelah mati. Makanya kalau ibu selalu ingat mati berarti cerdas. Alhamdulillah. Cuma ada nenek-nenek udah tua nggak ingat mati. Pagi TV, siang TV, sore TV, malam. Akhirnya meninggal dunia lagi nonton. Ada nggak di sini? Bu, kalau sudah sepuh, jangan banyak nonton TV, banyak ngaji, amin. Banyak istighfar, amin. Banyak baca sholawat, amin. Terutama yang nenek-nenek, bisa jadi nanti malam, Nek. Ini Ustaz nakut-nakutin hati. Bu, ayo lah. Kita yang rajin, ya Bu. Yang terutama ibu-ibu biasakan minta maaf sama suami tiap hari, jangan setahun sepisah. Ini tak ajari Bu ya. Ini caranya gini Bu. Mau diajari Bu? Mau diajari? Habis pergantian hari, habis maghrib ngomong sama suami yang ibu manggil suaminya yang kecemerlang. Ada di Cirebon manggil suami cemerlang. Kalau manggil suami yang bebek gitu ya. Ibu manggil suaminya ya yang atau cemerlang. Oh bebek, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini caranya gini, yang maafin saya, ridoin saya, dua hal. Minta maaf, minta ridho. Maafin saya, ridoin saya. Maafin saya, ridoin. Ketika suami mengatakan saya ridho, ibu cium tangan suami. Alhamdulillah. Ibu sering cium tangan suami enggak? Ya Allah, katanya pengen mandi surga. Minta maaf, minta ridho, cium tangan, langsung minta doa, duit. Ini ibu-ibu Tangerang Selatan raih duitan. Minta doa, jangan minta duit. Minta maaf, minta ridho, cium tangan, minta doa. Ini benar-benar Tangerang Selatan ini luar biasa ibu-ibunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta doa dulu. Yang doain saya semoga saya jadi istri yang soleha, amin. Istri yang nurut sama suami, amin. Istri yang patuh sama suami, amin. Dikasih sebulan 5.000 pun mau, amin. Udah ngomong. Bu, minta maaf, minta ridho, cium tangan, langsung minta. Nah itu terakhir Bu ya. Minta doa dulu, terakhirnya minta doanya jangan kelewat. Ini ibu-ibu raih duitan kabeh. Semoga Allah menjadikan kita istri yang solehah kabeh, amin. 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 Amin ya Rabbal. Kunci ya Bu ya. Kenapa saya mengeluarkan ini di mana-mana Bu? Karena banyak perempuan ini, mohon maaf, dilihat oleh Kanjeng Nabi itu yang masuk neraka banyakkan perempuan. Kenapa? Urusan ini Bu. Urusan suami, urusan suami. Bahkan dalam hukum Islam, ibu mohon maaf, saya menyampaikan hukum Islam syariat dia. Perintah suami sesuatu yang mubah, kalau suami yang merintahkan berubah, hukumnya jadi wajib. Hukumnya jadi wajib. Contoh, ini hukumnya mubah. Saya kadang duduk, kadang berdiri. Hukum duduk ini hukumnya mubah. Boleh duduk, boleh. Kalau suami yang merintahkan duduk, saat itu sesuatu yang mubah berubah, hukumnya jadi wajib. Paham Bu? Paham Bu? Makanya hati-hati ya Bu ya. Perhatikan suami ibu. Walaupun ibu ahli ibadah, ahli puasa, ahli Quran, ahli wirid, tapi kalau berani sama suami tidak akan dapat ridhonya Allah. Kalau tidak akan dapat ridhonya Allah, tidak akan masuk surganya Allah. Kalau pengen masuk surganya Allah, carilah ridhonya suami. Biasakan habis maghrib minta maaf, minta ridho, cium tangan. Amin. Amin. Ibu pulang maulid, coba kita meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi, amin. Ikuti akhlaknya Siti Aisyah, amin. Ayo biasakan minta ridho sama suami, amin. Minta maaf sama suami.
Siap ibu. Bulan Maulid praktekin siap. Siap ibu. Masa insya Allah subuh. Bu, orang minta maaf hukumnya wajib. Oh, insya Allah gimana? Siap nggak bu? Jangan sampai kita kayak orang Islam, KTP Islam, tapi kita alergi dengan aturan Islam, ya bu ya. Ini aturan ya bu ya. Ridhonya suami, ridho Gusti. Bahkan perintah suami sesuatu yang mubah. Kalau suami yang merintahkan berubah, hukumnya jadi wajib. Paham bu? Apalagi perintah yang wajib, jangan berani nolak. Na'udzubillah. Kadang banyak ibu-ibu ketika suami megang-megang tangan, paham bu? Terus aja ceritanan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang istri nolak, na'udzubillah. Jangan bu, jangan. Sebab meladeni suami hukumnya wajib. Ya, apalagi yang mubah saja berubah hukumnya jadi wajib, apalagi yang wajibnya. Dan insya Allah ibu-ibu di sini nurut semua sama suami, amin. Jangan sampai alergi sama suami ya bu ya. Kalau suami ngingetin, bu, tolong sibuk nutup aurat, ibu cantik, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu terima ya bu ya, jangan menantang, mas, nggak apa-apa, nggak kudungan, yang penting hatinya bagus mas, hatinya bagus. Kurang ajar nggak bu? Kurang ajar nggak? Ajar. Ibu, ketika suami ngingetin, wahai istriku tercinta, kalau engkau pakai kerudung engkau cantik, ibu bilang alhamdulillah. Jangan bilang mas, yang penting hatinya, nggak apa-apa, nggak pakai kerudung. Ibu kalau bilang gitu berarti menantang Al-Quran. Na'udzubillah. Sebab menutup aurat hukumnya apa? Wajib dilaksanakan, dapat pahala, ditinggalkan dosa, dosa bakal masuk. Ibu yang ngomong sendiri. Cuma di tempat yang lain banyak ibu-ibu rambutnya dibuka-buka sambil naik motor, sambil geleng-geleng. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Nggak ada, lagi ngaji. Kudungan kabeh. Alhamdulillah. Kalau seandainya kita belum bisa, ibu jangan menantang, yang penting hatinya. Terima dulu, wahai suamiku tercinta, terima kasih engkau mengingatkan saya, tapi punten suamiku, rambutnya masih gatel, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu yang penting jangan menantang. Kalau menantang berarti menantang syariat Gusti. Hati-hati menantang Quran bu ya. Hati-hati. Kalau belum bisa, terima dulu, wahai suamiku tercinta, terima kasih ingatkan saya nutup aurat, doakan semoga bisa nutup aurat seterusnya, amin. Jujur ibu, punten ibu, nutup auratnya waktu ngaji sama kondangan aja kan? Ya Allah, jujur. Bu, pulang maulidan, yuk akhlak kita berubah, amin. Ikut kanjeng Nabi yang wajib aja dulu, ya bu ya. Kalau seandainya ibu tidak menjalankan yang sunnah, yang wajibnya dulu dilaksanakan sama manusia bagus, insya Allah bakal selamat, amin. Amin. Sholat 5 waktu jangan tinggal, amin. Nutup aurat hukumnya jangan tinggal, amin. Nuntut ilmu hukumnya jangan tinggal. Bakti sama suami hukumnya jangan tinggal. Yang wajib aja dulu, insya Allah selamat, amin. Sedangkan wajib aurat perempuan ujung rambut sampai ujung, kecuali wajah dan kedua telapak kakinya ditutup pakai kaos. Ibu-ibu kaos kakian nggak? Ya Allah Gusti. Bu, ini Ustaz nanya, kita bicara hukum. Nut aurat perempuan ujung rambut sampai ujung, kecuali wajah dan kedua telapak boleh dibuka, kakinya ditutup pakai kaos. Ibu-ibu kaos kakian nggak? Ya Allah, kompak temen. Jujur orang sini, alhamdulillah. Habis muludan, ayo yang wajib aja mulia nutup aurat. Ustaz kalau pakai kaos kaki disangka manastis. Manastis, ya panas tiris dah. Panas tiris. Saya nggak ngerti Sunda, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kadang ada, bu ya,
alergi. Kalau seandainya belum bisa, minimal jangan menantang. Jangan menantang. Istighfari, ya Allah Gusti ini wajib kok saya belum bisa. Jangan menantang. Kalau menantang, khawatir itu menantang syariat Gusti Allah. Kalau menantang sesuatu yang wajib, diyakini dalam hati bisa kafir. Naudzubillah. Dan semoga Allah jaga kita semua, amin. Jaga kita semua, amin. Amin ya Rabbal. Jadi ayolah Bu, akhlak kita berubah, amin. Meneladani akhlaknya baginda kita Nabi Muhammad SAW menuju akhlak mulia dan terpuji. Dan insya Allah kalau ibu meneladani akhlaknya kanjeng Nabi, bakal ibu akhlaknya bakal mulia, amin. Akhlak ibu bakal terpuji, amin. Sama suami baik, amin. Selalu cium tangan, amin. Minta maaf, minta ridho tiap hari, amin. Minta doa. Duit mana ibu? Minta doa. Duit mana ibu? Udah jadi duit banget. Ibu-ibu lagi duitan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo Bu, ayo Bu ya. Sebab mohon maaf Bu, Bu, umur kita sesaat Bu. Sebentar gitu Bu, gak lama. Sebentar, kayak permainan Pak. Coba ibu bayangkan. Sekarang ibu temu tuai Bu ya. Iya nggak? Iya nggak Bu? Hidup tuh sesaat, paling lama 60 tahun Bu. Paling lama itu zaman sekarang. Jarang orang yang lebih 63, jarang. Kalau buyut saya itu 130 tahun. Puasanya tiap hari, nggak pernah makan kena api Bu. Singkong mentah boleh pentah, ibu ya gitu. Buah-buahan, umurnya panjang. Ini orang zaman dulu 130 tahun. Kalau sekarang paling banter-banternya orang itu umur 60 sebentar ya Bu. Makanya ayolah Bu, sisa umur kita ini manfaatkan. Sebab kematian itu ngeri Bu. Saya pernah Pak, mohon maaf, melihat ada orang sakaratul maut Pak di depan mata saya Bu. Waktu itu ada yang mengatakan adis, panas, sakitnya luar biasa. Orang sakaratul maut itu 1001 penyakit datang, sakitnya luar. Bahkan kanjeng Nabi menggambarkan orang ketika dicabut nyawanya seperti dicabik-cabik pakai pedang, sakitnya luar biasa. Bahkan dalam riwayat 70 kali cabikan. Ini tangan dikasih pedang, dipegang, sakit nggak? Sakit Mbak? 70 kali cabikan, sakit gak luar biasa. Makanya orang meninggal dunia itu sakit Bu, siapkan diri. Sedangkan dalam riwayat ketika dicabut nyawa kita dari mulai ujung jempol, Bu, Ibu, ujung jempol ditarik ke atas, tarik ulur. Ini begitu susah, ruh lepas dari tubuh kita sampai ke tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan, tidak ada pintu tobat. Walaupun menangis, mencucurkan air mata darah, tidak ada pintu tobat. Boleh? Makanya ayo Bu, selagi nyawa masih di kandung badan, sebanyak dosa apapun, kalau kita taubat, tidak punya dosa sama sekali ya Bu ya. Kata Nabi, seperti bayi yang baru lahir Bu ya. Tapi kalau sudah di tenggorokan, tidak ada pintu tobat. Walaupun menangis, mencucurkan air mata darah, tidak ada pintu tobat. Ketika di tenggorokan, ruh begitu lepas, mudah lepas dari tubuh kita. Bahkan nanti ketika sakaratul maut meninggal dunia, kita bakal melihat ruh lepas dari tubuh kita. Bu, setelah ruh lepas, nanti ibu dimandikan, dikafani, disolati. Ibu ya, enak gak? Ada yang mandikan, enak gak? Yang mandikan enak Bu. Ada yang ngasih baju, enak gak? Dikasih minyak wangi, bukan cuma itu, disolatkan, digiring oleh orang banyak, enak gak? Digotong oleh orang 4, enak gak? Orang digotong ya Bu, enak gak? Saya pernah waktu pengantin baru menikah di Pondok Pesantren Al-Bahjah Bu ya Bu ya. Itu ketika nikah saya digotong, sampai habis nikah kopi itu digotong, jiburin balong. Alhamdulillah. Ini dimandikan, dikafani, disolatkan, diiring oleh orang banyak, digotong oleh orang 4, diiring oleh orang, sambil mengucapkan, yuk bareng-bareng, la ilaha illallah, la ilaha.
Muhammad. Semua Bu, bunyi semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad. Diiring oleh orang banyak Pak. Dimasukkan ke lubang 2 meter. Sempit, gelap, tidak ada siapa yang menemani kecuali amal kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini. Ketika dimasukkan lubang 2 meter, siapa yang datang? Belum malaikat. Yang datang amal soleh kita. Kalau ibu rajin sholat, menjelma sebagai manusia. Rajin sodako, menjelma sebagai manusia. Ketika malaikat datang menanyai marrobuka, siapa Tuhanmu, kita dibantu oleh amal soleh kita. Makanya kubur ini rumah yang pertama untuk akhirat. Fa inna jaminhu, jika selamat dari kubur, fama ba'dahu aisaro, sesudahnya lebih mudah. Kubur rumah yang pertama untuk akhirat. Kalau ibu selamat dari kubur, kesananya bakal selamat ya Bu ya. Makanya ayo lah Bu. Bu, ibu yang sudah sepuh-sepuh, yang udah tua-tua, jangan ganjen ya Nek ya. Rambutnya ditutup, amin. Ada nenek-nenek udah tua, rambutnya dibuka-buka, naik motor, geleng-geleng. Masih ada nggak di sini? Nggak ada, lagi ngaji, alhamdulillah. Ayo Nek, kita udah sepuh, tobat yang wajib saja, amin. Sedang kalau dari alam kubur Bu, nunggu sampai hari. Tapi ingat Bu, selama penantian, makanya ibu kalau lewat kuburan tolong harus punya akhlak, ucapkan salam gitu ya. Rasulullah ngajarkan lewat kuburan ucapkan salam. Timbul pertanyaan, ketika ibu mengucapkan salam kepada orang yang di dalam kubur, punten Bu, mereka jawab tidak salam kita. Jawab tidak salam kita Pak. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, mereka jawab salam kita, akan tetapi tidak diucapkan ya Bu. Tidak coba seandainya diucapkan, ibu lewat kuburan assalamualaikum, di bawah pohon gede waalaikumsalam, kabur Bu ya. Tapi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, mereka jawab salam kita, akan tetapi tidak diucapkan. Makanya tolong kalau di kuburan harus punya akhlak, ada ucapan salam. Jangan diduduki kuburan. Ini ada kuburan di atasnya main badminton. Bukan di sini di Cirebon Bu ya. Ibu hormati, di situ ada ruhnya orang soleh. Jangan kau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, tetapi hidup inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah dapat rezeki, dapat nikmat kubur. Para wali, para kekasih Allah nggak mati, mereka pindah alam Bu. Mereka hidup, bahkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka melihat kita seperti melihat televisi ya Bu ya. Makanya ibu kalau orang tua ibu, orang soleh, orang mukmin, kalau anaknya rajin sholat, rajin ngaji, insya Allah senang semua, amin. Kalau anaknya bermaksiat, nangis orang tua kita dalam kubur. Makanya ayolah Bu, usia kita sesaat, sebentar, ayolah tobat, terutama yang nenek-nenek, jangan paham nggak ganjeng di sini? Kalau di Cirebon namanya ganjeng. Ya Bu ya, insya Allah ibu-ibu di sini solehah semua, amin. Sebab kita bakal mati semua Bu ya. Ayo Bu, momen Maulid Akbar ini mohon maaf meneladani akhlak yang Kanjeng Nabi, yuk praktekkan. Yang pertama, mohon maaf, syukuri ibu bisa hadir mengadakan Maulid. Tidak semua orang dipersilakan mengadakan Maulid. Tidak semua orang. Yang pertama, syukuri, alhamdulillah. Yang kedua, peringatan Maulid hukumnya maknanya apa? Dikelingan, alhamdulillah. Ibu, mana peringatan Maulid apa? Lupa, alhamdulillah. Kalau ditanya, Bu, ngaji Maulidannya dapat apa? Lupa, alhamdulillah. Ngaji sama nenek-nenek nggak bakalan ingat, alhamdulillah. Yang pertama, hukum memperingati Maulid hukumnya wajib. Maknanya apa Bu? Bergembira dengan rahmati Gusti. Bergembira dengan rahmati Gusti. Kenapa? Kanjeng Nabi rahmat di atas
Kita kenal Allah melalui penerangannya Nabi, makanya hukumnya wajib. Kemudian ini tanda cinta kita kepada Rasul. Kalau kita ngikut amalan kanjeng Nabi, berat ya Bu ya, berat ya Bu. Makanya ikut amalan sahabat Nabi aja berat, apalagi Rasulullah. Makanya semoga saja dengan kecintaan kepada Rasulullah, mengadakan maulid ini tanda cinta kita kepada kanjeng Nabi. Dijanjikan oleh kanjeng Nabi apa Bu? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Kalau kau mencintai Rasulullah, bahkan itu juga bersama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, akhlak. Mengikuti, meladani akhlaknya baginda kita Nabi Muhammad. Ya, iya Bu, iya Bu. Habis maulid tambah sayang sama suami, amin. Tambah nurut sama suami, amin. Kemudian terakhir, mohon maaf Ibu, peringatan maulid, sadari kita sudah tua. Jadi kita bakal mati. Kita bakal, semua orang bakal mati. Semoga Allah ridhoi, Allah berkahi, amin ya robbal, amin ya robbal. Ini ada ini, mangga. Silakan yang mau bertanya apa itu? Mangga ini panitia, monggo mengikuti panitia, kita tamu. Selawatan. Diketik suruh baca selawat. Hadroh. Selawatan.
Ayo Ibu, kita tutup dengan doa dulu ya. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi annallaha yu'ida rajani bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa bi barakatihim fid dini wa dunyal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihatu lil awliya wa salihin min masyarikil ardi wa magharibiha wa bil khusus Sunan Gunung Jati wal Habib Hasan bin Ahmad Baharun wal Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghar Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki wa Sayyid Ali bin Muhammad Ar-Rabini wa Sayyid Jamal Ali Abdurrahman Rahim wal Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya wal Habib Idrus bin Ismail Yan Sayyid bin Azza Syarqullah wa bi barakatihim fi dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina dukhna maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ahfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi mu'jizatil Al-Qur'an wa bi karamati auliyaika jaddi syarif hidayatullah Sunan Gunung Jati anta tiya hajatina ya Allah. Kabulkan hajat kami semua ya Allah. Kabulkan hajat kami semua ya Allah. Kampung halaman ini ya Allah, jauhkan dari musibah ya Allah, jauhkan dari bala ya Allah, jauhkan dari bencana ya Allah, jauhkan dari kemaksiatan ya Allah. Bi karomati aulia ika Pangeran Cakrabumi Cakrabuana Syekh Abdul Iman anta tiya hajatina ya Allah. Kabulkan hajat kami semua ya Allah. Yang sedang kesusahan mudahkan urusannya ya Allah. Yang sedang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Dengan barokah maulid ini ya Allah, angkat penyakit yang ada pada diri kami ya Allah. Angkat penyakit yang ada pada keluarga kami ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Wa bi karamati auliya ika Pangeran Cakrabumi Cakrabuana Syekh Abdul Iman anta qiya hajatina. Kabulkan hajat kami semua ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Muliakan di hari tua kami ya Allah dengan anak yang saleh salehah ya Allah. Muliakan di hari tua kami ya Allah dengan rizki yang penuh berkah yang halal ya Allah. Muliakan di hari tua kami ya Allah. Panjang umur dalam ketaatan sehat wal afiat ya Allah. Panjang umur dalam ketaatan sehat wal afiat. Dan jikalau tak kau cabut nyawa kami setelah panjang umur dalam ketaatan sehat wal afiat ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, cabutnya nyawa kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dari akil balik sampai detik ini ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami, kakak dan adik kami, saudara kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah. Bagi ayah dan ibu kami, saudara kami, masyarakat kami ya Allah, yang masih jauh dari syariat-Mu ya Allah, yang masih meninggalkan sholat ya Allah, yang masih membuka aurat ya Allah. Dengan barokah maulid ini, berikan rahmat-Mu ya Allah, berikan hidayah-Mu ya Allah, berikan bimbingan-Mu ya Allah, berikan ampunan-Mu ya Allah bagi ayah dan ibu kami yang sudah wafat ya Allah.
ayah dan ibu kami yang sudah meninggal dunia, kakek dan nenek kami yang sudah meninggal dunia, sekarang berada di alam kubur ya Allah. Hamba mohon padamu ya Allah, dengan barokah maulid ini, ampuni dosa ayah dan ibu kami, maafkan kesalahan ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikan kuburnya taman dari taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya lubang dari lubang api neraka. Jangan. Bahagia kedua orang tua kami dunia akhirat, dunia akhirat. Maafkan kesalahan kami kepada ayah dan ibu ya Allah. Ibu yang mengandung kita wahdan ala wahdin, susah di atas kesusahan. Ibu yang memberikan air susu kepada kita ketika kita masih kecil, sementara kita begitu berani kepada ayah dan ibu. Kadang mata ini melotot kepada ayah dan ibu, kadang mulut ini berbicara kasar kepada ayah dan ibu. Kami sering menyakiti hati ayah dan ibu. Ya Allah, ya Rabbana, di majelis yang mulia ini ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikan kuburnya taman dari taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya lubang dan lubang api neraka. Jangan. Bahagia kedua orang tua kami dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Tawassalna ilaika bisyarif, tawassalna ilaika bisyarif, tawassalna ilaika bil habib. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah alamin. Al-Fatihah. Ibu kalau ke Cirebon monggo mampir Bu ya. Kami tinggal di Cirebon, bangun pondok baru 3 tahun Bu ya. Nama pondok pesantren Anur Caruban, baru ada 100 santri yang mukim Bu ya. Baru 2 pondok, yang pertama Wanasaba Lor Putri, yang kedua perbatasan Kuningan Cirebon Parikolot, ada tanah 8.450. Mohon doanya ya. Yang ketiga lagi bangun di Pleret Bu ya. Mohon doanya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibu, barangkali ada yang mau hafal Quran silahkan ya. Kita seikhlasnya bayar, nggak dikenakan biaya, seikhlasnya ya Bu ya. Baru ada 100 santri banyak dari Depok, dari Jakarta, dari Bogor, Cianjur, dari Garut, dari Kuningan, dari Batam ada, Padang ada ya. Baru ada 100 santri. Doanya Bu ya, barangkali ibu, anak cucu mau jadi penghafal Quran, silahkan. Istri saya alumni Yaman.